dengan mengganti hewan kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, juga teman-teman yang saya cintai. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dakwah Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Sunan Kudus memiliki nama Ja'far Shadiq, putra Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan sebelah utara Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Raden Ja'far Shadiq juga belajar kepada beberapa ulama terkenal, di antaranya Kiai Tlingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Tlingsing, Raden Ja'far Shadiq mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita. Selanjutnya, Raden Ja'far Shadiq juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam tidak berbeda dengan para wali lainnya, yaitu senantiasa dipakai jalan kebijaksanaan. Dengan siasat dan taktik yang demikian, rakyat dapat diajak memeluk agama Islam. Di Kudus pada waktu itu, penduduknya masih banyak yang belum beriman. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Ja'far Shadiq harus berjuang menegakkan agama. Suatu hari, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari India, dibawa para pedagang asing dari kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya ingin tahu apa yang dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandian Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelihnya adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan masyarakat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggapnya binatang keramat? Itu berarti Sunan Kudus telah menyakiti hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri banyak rakyat, baik yang beragama Islam maupun Hindu. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti, apalagi menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya. Hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Mendengarkan cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Ja'far Shadiq itu adalah titisan Dewa Wisnu. Maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka dengan ini saya melarang rakyat Kudus menyakiti atau menyembelih sapi, ujarnya. Kontan para penduduk terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus melanjutkan,
salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua yang dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Sesudah simpati itu berhasil diraih, maka akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Seperti diketahui, rakyat Jawa banyak melakukan adat istiadat yang aneh, yang kadangkala bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya, berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga, atau disebut juga selamatan neloni. Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan dalam bentuk Islami. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak menyembelih hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu, dengan mengganti hewan kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Di dalam riwayat lain menyatakan, Sunan Kudus juga adalah seorang pujangga yang berinisiatif mengarang cerita-cerita pendek yang berisi filsafat serta berjiwa agama. Salah satu di antara buah ciptaannya yang terkenal ialah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Nah, teman-teman, demikianlah cerita dari saya. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.